Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Ad-darsu tawi pelajaran al-awwalu kang kawitan. Nasihatul ustadzi ku nerangake nasihate guru. Litilmidhihi maring murite guru. Ya bunaya hinggar anak ingsun, arsyada muka-muka nutuake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Wa wafaqa mugi nulungi sapa Allah ka ing sira li salihil a'mali maring baguse pira-pira ngamal. Innaka temen setuhune sira minni saking ingsun iku bimangzilatil waladi kelawan nggon-nggoni panggonane anak min abihi sangking bapake walad. Ya suruh tinggai hale bungahake ni ing ingsun opo an aroka yento ningali sopo ingsun ka ing sira sahihal binyati ningali ing sehati badan qawiyal idraki lan kuat kepekaane zakiyal qalbi tur kang bersih atine muhadzibal akhlaki tur kang sopan akhlaki muhafidhon tur kang reksa alal adabi ing atase tata krama baidan tur kang ato anil fuhsi sangking ala fil qauli ing dalem ucapane latifal muasyarati tur kang lembut sesrawungane mahbuban tur den demeni den seneng min ikhwanika sangking pira-pira sedulur ira tuasi tur kang bantu sapa sira al fuqara ang pira-pira wong fakir wa tusyriku lan melasi sapa sira ala du'afa atase pira-pira wong kang apes taghfiru tur gelem ngapura sapa sira azalatin pira-pira keluputan wa ta'fulan gelem ngapura anisaiati ing atase pira-pira kealanan wala tufarrid lan aja sembrono sapa sira fi aja pepeko sapa sira fi sholati kang dalem salat sira wala tumhilan aja gampang sapa sira fi ibadati rabbika ing dalem ibadah maring pangeran ira. Jadi ad-darsul awal ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini menerangkan tentang nasihatul ustadz litilmidhi, nasihatnya ustadz terhadap muridnya. Ya bunaya arsyadakallahu faqqaka li salihil amal. Anakku, ini biasanya ya bunaya itu digunakan untuk tasghir. Kalau bahasa Jawa diberi makna hengger anakku, seperti itu. Jadi ada panggilan mesra, panggilan kasih sayang. Ya bunaya arsyadakallahu faqqaka li salihil amal. Wahai hengger anakku, semoga Allah memberi petunjuk padamu dan semoga Allah memberikan pertolongan padamu, yaitu agar engkau menjadi li sholihil amal, agar Allah memberi pertolongan agar oleh amalmu, agar engkau termasuk dikehendaki Allah, diberi pertolongan Allah, mempunyai amal-amal soleh.
Innaka minni bimangzilatil waladi min abihi. Sesungguhnya engkau, ini kata ustadznya ini, sesungguhnya engkau dariku adalah menempati tempatnya anak dari ayahnya. Artinya saya sebagai ustadzmu ini statusnya yaitu bagaikan sebagai ayahmu. Memang ayah itu diantaranya ada dua, ada ayah kandung, ada ayah ruh, bahkan ada yang mengatakan tiga, yaitu ayah yang berhubungan dengan musyawarah, yaitu ada ikatan perkawinan. Akan tetapi di sini adalah nasihat ustadz terhadap santrinya. Sesungguhnya saya adalah tempati tempatnya ayahmu, wahai anakku. Ya suruni an araka sahihal binyati qawiyal idraki. Saya bahagia apabila saya melihat badanmu sehat. Saya bahagia ketika saya melihat kuat kepekaanmu. Kamu sangat peka sekali. Ini membahagiakanku sebagai guru, wahai anakku. Ya qiyal qalbi muhaddibal akhlaqi. Itu di samping punya kepekaan yang sangat kuat, kemudian bersih hatinya. Karena ini bersih hati ini merupakan kunci segalanya. Orang itu bisa baik kalau memang hatinya baik. Orang itu bisa jahat kalau memang hatinya jahat. Maka ustadz guru selalu mendoakan agar muridnya, yaitu sebagaimana anaknya, itu adalah bersih hatinya. Muhadzibal akhlak, punya sopan santun, akhlaknya baik. Dan muhafizan alal adabi, dia menjaga tata krama. Misalkan kita sebagai ustadz kemudian punya murid yang sama sekali tidak punya tata krama, ini rasanya menyakitkan bagi ustadz. Seakan kita tidak mengajari murid-murid kita sebagai anak yang punya adab. Seakan kita tidak mengajari tentang akhlak, bagaimana akhlak terhadap orang tua, bagaimana akhlak terhadap gurunya, terlebih akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya terkait dengan akhlak atau budi pekerti. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan oleh Allah, yaitu dawuh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diperintah oleh Allah ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti pada zaman Rasulullah sudah ada itu akhlak. Akhlak sudah ada. Namun walaupun sebelum Rasulullah diutus, ini kondisi zaman adalah zaman jahiliyah, di mana berlaku hukum rimba, supaya yang kuat dia yang menang. Maka pada saat itu banyak sekali kalau punya anak perempuan itu dibunuh karena dia tidak berani menanggung kehinaan, sehingga dibunuh. Karena apa? Karena tidak bisa diajak untuk berperang, untuk mengadu kekuatan. Akhirnya dibunuh karena menganggap anak perempuan itu adalah hina. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang sekarang ini, anak-anak perempuan tidak dibunuh. Nah, ini akhlak daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang pada akhirnya membedakan antara orang yang tidak punya ilmu dan orang yang punya ilmu. Disinggung oleh suatu ayat dari Allah adalah hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Jawabnya tentu tidak sama. Di antaranya kalau orang yang punya ilmu dia punya akhlak
tahu aturan dan lain sebagainya. Santri tahu aturan, punya akhlak, tapi yang tidak punya ilmu maka dia sama sekali tidak punya akhlak, seperti binatang. Walaupun dia mondok sudah bertahun-tahun, sudah banyak tahun, 6 tahun dan seterusnya, tapi kelakuannya, akhlaknya tidak punya sama sekali, kelakuannya, haliyahnya sama sekali orang-orang jalanan yang tidak punya ilmu itu, ya berarti sama. Bagaimana mau membedakan penghormatannya, bagaimana mau memperlakukan beda dengan orang-orang jalanan, sementara kelakuannya sama antara yang pernah mondok dan yang tidak pernah mondok. Oleh karena itu, yang membedakan kita mondok dan tidak itu diantaranya buahnya kita mondok itu apa, yaitu akhlak itu. Sehingga orang mengetahui santri-santri itu punya akhlak karena hasil daripada nyantrinya di pondok. Nah, mereka anak-anak jalanan dia tidak punya akhlak. Ketika orangnya sama, akan tetapi perilakunya beda, akan tetapi ilmunya sama, ilmunya beda, perilakunya beda, maka disitulah yang membedakan penghormatan mereka kepada santri itu sendiri, kepada orang yang punya ilmu itu sendiri, dan yang membedakan antara orang-orang jalanan yang sama sekali tidak punya akhlak, tidak punya adab. Ba'idan anil fuhsyi fil qauli, jauh dari ucapan-ucapan yang jelek. Jadi dari ucapannya bisa kita ketahui. Mereka-mereka yang anak-anak jalanan yang tidak santri, pasti dia ucapannya misuh-misuh kalau istilah Jawa, mengutarakan kata-kata yang tidak bagus, kata-katanya mungkin kasar, apalagi di istilah Jawa ada istilah basa kromo, tidak kenal dia basa kromo. Maka ini keberuntungan bagi santri untuk bertutur kata yang lembut. Siapapun yang mendengarkan tutur kata dari santri itu merasa damai, merasa sejuk hatinya. Latifal mu'asyarati mahbuban min ikhwanika. Kemudian lembut mu'asyarahnya. Mu'asyarah itu seserawungan itu hidup berdampingan. Ini selalu lembut. Mahbuban min ikhwanika, dan dicintai oleh saudara-saudaranya. Kalau kita selalu memperhatikan mereka, kalau selalu kita bertutur kata yang lembut, ini sangat-sangat memungkinkan untuk kita dicintai oleh saudara-saudara kita. Tuasil fuqara wa tusyfiqu 'ala du'afa, dan hendaknya engkau selalu senang membantu pada orang-orang yang fakir, belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, yang dia tidak mampu. Mari kita bantu. Jangan kita merepotkan orang lain terus. Kita pun harus bagaimana cara meringankan beban orang lain, bagaimana cara kita menolong orang lain. Nah, ini nih yang pada akhirnya perlu kita pertimbangkan sebagai santri. Pokoknya santri itu dimanapun, insya Allah kalau orang itu benar-benar menetapi kesantriannya, pasti disenangi di saudara-saudaranya, di tetangga-tangganya, dan dimanapun dia berada. Taghfiruz zalat wa ta'fu anisai'at, dan hendaknya engkau mengampuni kesalahan-kesalahan, mengampuni meminta ampun dari semua kejelekan-kejelekan. Wala tufarrid fi sholatika, dan jangan kamu meremehkan sholatmu. Jangan kamu meremehkan istilahnya tidak begitu respon. Kemudian wala tumhil fi ibadati rabbika, bersama jangan meremehkan fi ibadati rabbika, di dalam ibadah pada Tuhan. Artinya ketika kita melakukan perintah-perintahnya Allah, kita yang tanggap itu, dan jangan mengendi-ngendi, apa istilahnya itu, pokoknya cekatan, apalagi kita meremehkan melakukan sunnah-sunnahnya,
melakukan ibadah-ibadah, apalagi kita berani meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, kita meninggalkan sholat jamaah dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya diperhatikan oleh guru pada muridnya dengan harapan murid itu adalah selamat di dunia, selamat di akhirat, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Itu harapan seorang guru pada Ad-Darsul Awal ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Pada akhirnya kita benar-benar sesuai dengan harapan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.